Oke. Oh tuh. Halo, selamat datang di studio bocor kami. Bocoran film akan kami sampaikan sampai tuntas. Dan hai buat semua yang sering komen di dalam kolom komentar. Yang gak komen juga hai, apa kabar? Makasih ya kalian terus mendukung channel ini. Pokoknya semoga semuanya rezekinya lancar terus, sehat selalu dan happy terus ya. Kali ini film yang bakal dibocorin judulnya adalah Most Eligible Bachelor. Filmnya berdurasi 2 jam 50 menit. Nah, diperankan oleh Akhil Akineni dan juga Pooja Hegde. Film ini ya guys mengkritisi tentang budaya perjodohan dan pas banget ditonton buat yang udah nikah, apalagi yang belum nikah. Ada banyak banget pesan tentang pernikahan yang bisa kita dapat loh di sini. Udah, kita mulai aja ya. Di awal, film ini semacam memperkenalkan karakter dari tokoh-tokoh di film ini, terutama tokoh utama, Harsha. Dia bercerita tentang dirinya yang kuliah di Amerika, gimana pertemanannya, gimana kehidupannya di sana. Harsha ini lumayan populer loh di kalangan cewek-cewek, dan kabarnya saat itu dia akan menikah tanggal 22, bulan depan. Nggak tahu waktu itu bulan apa ya. Bahkan dia sudah membeli rumah untuk dirinya sendiri. Adegan selanjutnya adalah sepasang suami istri lagi ada di perjalanan. Dia kehadang dengan segerombolan kambing dan ternyata di tengah-tengah gerombolan tersebut ada Harsha. Di sini mereka nggak saling kenal loh, padahal Harsha yang kelihatan stres bercerita panjang tentang dirinya yang most eligible bachelor alias sarjana yang paling memenuhi syarat. Adegan langsung flashback ke cerita selanjutnya. Ini adegan flashback ya, persiapan pernikahan dimulai. Tapi di sini belum diliatin siapa ceweknya Harsha ya. Bahkan seluruh keluarga Harsha tuh heboh banget nyiapin segalanya. Intinya, semua persiapan akhirnya sudah 100%. Sampai di India, di bandara nih ya, barang-barang Harsha harus diperiksa. Termasuk paket yang ada di dalam kardus ini. Paket ini sebenarnya titipan temannya. Harsha sendiri bahkan belum tahu apa isinya. Karena petugas memaksa, akhirnya Harsha membuka isinya. Dan wow, lumayan bikin kaget dan bikin malu. Tapi ya udahlah ya, yang penting udah diperiksa. Sampai di rumah, mulailah keluarga ini mencari calon pengantin ceweknya. Lah, ternyata belum ada calonnya loh, gimana ya? Oke, pertemuan dengan para wanita dimulai. Perjodohan dimulai nih. Pertama dengan cewek yang bernama Getika. Mereka dikasih kesempatan ngobrol berdua untuk saling kenal. Harsha memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Getika dengan oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ceritanya kalau misalnya mereka udah nikah nih ya, mereka berdua lagi sibuk kerja. Siapa yang akan membantu menjaga anak mereka yang bernama Cintu? Kata Getika, Cini dong yang akan membantu kakaknya Cintu. Ada-ada aja kan jawabannya. Intinya dari semua jawabannya Harsha udah suka banget. Pas Harsha bilang kalau dia jatuh cinta ke Getika, orang tua mereka yang lagi ngumpul kayaknya berusaha membuat Harsha bersabar. Sabar dulu. Pertemuan dua keluarga ini lalu buyar. Dan sampai di luar ternyata kabarnya Harsha dan Getika horoskopnya gak cocok. Astaga, jadi mereka ragu menikahkan Harsha dengan Getika. Lanjut cari calon pengantin lainnya. Bahkan mereka juga ngasih foto gadis cantik yang juga horoskopnya gak cocok. Harsha disuruh mengembalikan foto tersebut. Berangkatlah Harsha menemui orang tua dari gadis itu untuk mengembalikan fotonya. Dan kaget dong, ternyata bapak itu adalah petugas yang memeriksa paket Harsha di bandara. Belum lagi foto gadis itu hilang dari amplop. Marahlah si bapak karena gak mau foto anaknya ditemukan orang gak jelas di jalan. Terpaksa Harsha dan temannya mencari foto gadis itu. Dan sempat ketemu loh di jalan. Sayangnya ini ada-ada aja loh ya. Harsha harus rebutan dengan sapi karena sapinya tiba-tiba aja memakan foto itu. Aduh. Kasus foto ini akhirnya nggak selesai-selesai. Gimana pun juga karena ayah gadis tersebut agak serem dan galak, mau nggak mau harus cari cara mendapatkan foto gadis itu. Entah dapat dari mana ya kabarnya, Harsha dan teman-temannya tahu kalau gadis ini yang bernama Fiba adalah salah satu stand-up komedian. Mereka lalu datang nyamperin show-nya. Setelah show selesai, Harsha nyamperin dan ngomong jujur kalau dia punya masalah tentang pernikahannya yang akan berjalan 20 hari lagi karena fotonya. Jadi ceritanya gadis ini salah satu calonnya, tapi gak cocok kan horoskopnya, dia harus mengembalikan fotonya ke ayah Fiba. Karena fotonya hilang, akhirnya masalah dong. Harapannya Harsha bisa minta foto langsung ke mbak ini, ke Fiba. Dia setuju akan ngasih foto, tapi gantian nih, gadis ini akan mengajukan pertanyaan dulu. Kalau dia suka, dia akan ngasih foto ke Harsha langsung. Pertanyaannya adalah, apa harapanmu dengan kehidupan pernikahan? Harsha jawab, istri yang baik, ramah, pengertian, dua keluarga saling menjaga.
Anak-anak, karena tanpa anak-anak akan susah bahagia, menurutnya begitu. Akhirnya dia jawab lagi, cinta. Tanpa cinta nggak akan ada rumah tangga yang bahagia. Dan Mbak ini kayaknya kurang suka sama jawaban Harsha. Dia nggak akan ngasih foto. Fiba lalu cuma bilang, berpikirlah sedikit liar, terus ditinggal. Adegan selanjutnya, Harsha kenalan lagi sama cewek lain. Agak bosen kayaknya sih dia. Pertanyaan dari gadis stand up komedian ternyata dipakai sama Harsha. Dan jawabannya sama seperti Harsha juga. Pengertian, cinta, bla bla bla. Akhirnya Harsha sebelum pergi ngasih pertanyaan yang sama juga seperti Fiba. Berpikirlah lebih liar. Ya, dia niru. Kemudian Harsha kembali disibukkan mencari foto yang hilang. Dia nekat ke rumah gadis itu dan bertemu dengan ibunya. Setelah cerita panjang lebar, ibunya lalu mencarikan fotonya dan mengeluarkan beberapa album. Banyak banget. Tapi tiba-tiba ada suara heboh. Ternyata Fiba yang jatuh. Buru-burulah dia mencari air hangat untuk sedikit meringankan sakit di kakinya. Harsha ikut keluar membantu. Dia mendengar omongan Fiba yang bilang kalau tubuhnya nanti bukan hanya miliknya sendiri, karena tubuhnya nanti juga milik pasangan hidupnya. Oh, Harsha kok kesemsem ya? Singkat cerita, akhirnya Fiba mau ngasih fotonya ke Harsha dan berharap Harsha segera menemukan yang cocok horoskopnya dan menikah dengan bahagia. Sebelum pergi, Harsha ngasih pertanyaan balik ke dia karena penasaran. Apa sih harapan di kehidupan pernikahanmu? Jawaban Mbak ini, idli vada sambar. Hah? Apa itu? Sampai pas Harsha bertemu lagi dengan calon lainnya. Beberapa pernyataan gadis stand up komedian sebelumnya itu masih dipakai aja sama Harsha. Astaga, mas ini kurang kreatif rasanya ya. Bahkan pas cewek di depannya ini kesandung, Harsha mengungkapkan kalau hati-hati ya, karena tubuhmu bukan hanya milikmu. Calonnya langsung bete digituin. Dia mengira Harsha bermaksud mesum, diusir deh. Suatu waktu Harsha ketemu dengan Fiba di bus. Mereka ngobrol-ngobrol tentang gimana Harsha akhirnya yakin bahwa wanita ini adalah yang akan menjadi istrinya. Penasaran juga Fiba, gimana caramu memilih gitu kan? Nah, kata Harsha, dari 20 besar dia akan mengkerucutkan menjadi 10 besar. Lalu dia akan pilih yang pertama. Fiba nanya lagi, sebutkan 10 kota kesukaanmu. Harsha gak bisa jawab sampai 10, sementara Fiba bisa. Fiba masih tanya lagi. Kali ini tentang film. Film seperti apa yang disukai oleh Harsha? Harsha langsung bilang, pokoknya yang ratingnya bagus. Sampailah akhirnya pada momen Fiba bilang, oke, tenang aja Harsha. Kamu itu punya banyak orang di sekitarmu. Kamu mungkin gak punya pendapat sendiri, tapi orang-orang sekitarmu akan membantumu mencarikan cewek terbaik untukmu. Tenang aja. Oh my god, ini sindiran halus nan tajam. Semenjak obrolan mereka di bus, Harsha jadi sering ketemu sama Fiba. Dia sering lihat pertunjukannya pas lagi on mic. Fiba juga kalau lagi olahraga, Harsha ikuti. Bahkan pas waktunya Harsha nyerahin foto ke ayahnya, Harsha malah ngakunya nggak dapat fotonya loh. Aduh, nggak tahu apa rencananya. Karena sebenarnya kan Harsha udah dapat foto dari Fiba langsung. Yang jelas mereka jadi sering ketemu, entah itu nggak sengaja ataupun sengaja. Harsha jadi semacam sering kebayang-bayang Fiba gitu loh. Suatu hari, Harsha nekat ke rumah Fiba untuk langsung menemui sang ayah. Dia ngaku kalau sudah jatuh cinta. Bahkan dia ngasih foto Fiba akhirnya. Pas ditanya oleh ayah gadis itu, dari mana dia dapat foto anaknya? Kan sebelumnya hilang. Harsha ngaku sempat ketemu istrinya. Nah, di belakang tuh si istri langsung kabur cuy. Segitunya loh ternyata ayahnya Fiba ini. Istrinya takut dimarahi malah langsung kabur. Setelah kejadian ini, segalanya malah makin ribet. Di hari Harsha seharusnya bertunangan, malah gagal. Setelah ditelusuri, ternyata yang membuat gagal adalah Subu, ayahnya Fiba. Pas keluarga Harsha datang ngelabrak, Subu mengakui kalau dia memang bilang. Tapi dia bilang hidup wanita itu akan hancur kalau menikah dengan Harsha. Marahlah mereka semua. Subu ini bener-bener ya ngeselin. Ayahnya Harsha terus menjelaskan ke Fiba bahwa Harsha kan pertunangannya hari ini, jadi harus batal karena Subu. Hanya karena horoskop Harsha dan Fiba gak cocok, bukan berarti dong ayahnya Fiba bisa menghancurkan pertunangan Harsha. Itu anggapan keluarga Harsha. Lalu Subu cerita kalau sebenarnya Harsha justru datang ke rumahnya untuk meminta Fiba. Subu membongkar bahwa Harsha malah jatuh cinta ke Fiba. Aduh, jadi ruwet kan. Mereka akhirnya menyelesaikan di kantor polisi. Harsha ikut datang di situ. Tapi karena Subu seenaknya aja memberikan kata-kata buruk ke keluarga Harsha, jadilah malah membuat Harsha naik pitam, marah, dan jadilah masalah ini malah dibawa ke pengadilan. Astaga. Saat di pengadilan, dua keluarga ini udah pede banget. Bahkan Harsha juga. Sebenarnya Fiba udah tahu gimana Harsha, laki-laki yang baik, gentle, dan apa adanya. Nah,
Pas saksi dari pihak Subu keluar, mulai kagetlah Harsha karena mereka membawa cewek-cewek yang sempat bertemu dengan Harsha pas masa-masa perjodohan. Mereka membocorkan segala pertanyaan Harsha ke para perempuan ini. Beberapa pertanyaan itu kan Harsha ambil dari Fiba. Itu yang bikin Harsha ciut, ketahuan niru gitu loh. Hanya saja para perempuan ini salah paham dengan makna dari pertanyaan Harsha. Apalagi pas ada kalimat, cobalah lebih liar. Nah, niru Fiba lagi kan. Tapi karena udah pada salah paham, hasilnya jadi makin berabe. Di rumah, Harsha habis-habisan disidang oleh keluarganya sendiri. Karena mereka sibuk nyiapin pertunangan, Harsha malah mendatangi rumah Fiba. Salah satu dari mereka sebenarnya membela kalau jawabannya sebenarnya kembali ke Harsha. Tapi saat Harsha akan menjawab dan menjelaskan, ayahnya udah gak ngasih kesempatan, malah nyuruh Harsha pergi. Harsha kemudian menemui Fiba. Dia butuh pendapat dengan segala kejadian ini. Yang ada mereka malah berdebat. Lebih tepatnya Harsha emosi gitu. Jadi ternyata Fiba itu sudah nolak Harsha pas pertama kali dia lihat di foto. Bahkan nolaknya sebelum Harsha ke India. Karena Harsha harus pulang ke India selama 20 hari aja untuk mencari calon istrinya dan menikah dan kemudian dibawa ke Amerika. Hah, segampang itu ya? Fiba menolak mentah-mentah karena dia langsung tahu bahwa Harsha melakukannya bahkan dalam waktu singkat tanpa tahu bagaimana kehidupan pernikahan nantinya dan apa yang dimau seorang wanita dalam pernikahan. Harsha akhirnya jawab dengan emosi kalau dia tahu gimana kehidupan pernikahan. Itulah sebabnya dia sudah berani beli rumah sendiri di Amerika. Dia sudah banyak hal lah yang dia punya untuk membuat istrinya nyaman. Lalu setelah pamer harta, ya udah Harsha pergi. Emosi doi langsung deh cus terbang kembali ke Amerika. Di suatu malam dia datang di anniversary pernikahannya Pak Ganesh dan istrinya. Sudah menikah 25 tahun. Mereka memang terlihat sangat harmonis. Pasangan idaman deh. Tapi malam itu Harsha malah mendapatkan sebuah pelajaran loh. Dia ngeliat istri Pak Ganesh menangis. Dalam 2 menit dia curhat sekilas ke Harsha tentang kehidupan menyedihkan yang dia alami. Walaupun dikasih cincin berlian oleh suaminya, tapi tetap gak happy. Karena bukan itu yang dia mau. Menurutnya suaminya bahkan gak pernah tahu gimana membosankannya dia menjalani hidup setiap hari. Melakukan hal yang sama. Suaminya gak pernah tanya dan gak pernah ingin tahu gimana perasaan sang istri. Tapi sang istri acting happy terus. Aduh, intinya dia ngerasa selalu menyesuaikan apa yang dimau oleh suaminya. Dan itu cukup menyiksa. Saat kembali ke rumah, Harsha kemudian ngobrol sama kakak iparnya yang ternyata merasa pernikahannya juga gagal. Nah loh, jadi rencananya dia akan menyudahi pernikahannya setelah Harsha menikah nanti. Oh my god, dia curhat juga ke Harsha. Kakak iparnya itu udah jenuh dan sumpek karena dia bekerja keras untuk membuat istrinya bisa hidup mewah karena memang itu yang dimau. Tapi sang istri alias kakaknya Harsha masih aja protes. Menurut kakak iparnya, ya kalau Harsha nanti udah dapat jawaban tentang kehidupan pernikahan, dia mau Harsha memberitahunya juga. Harsha akhirnya mikir, dia flashback, dia inget-inget nih sama pernyataan Fiba yang bilang memenuhi syarat pernikahan gak cukup kalau gak paham tentang kehidupan pernikahan. Harsha sepertinya pelan-pelan mulai paham yang dimaksud oleh Fiba, sang stand-up komedian. Harsha kemudian sehari-harinya mulai disibukkan dengan pekerjaannya. Dia makin sukses nih. 9 bulan kemudian di perusahaannya dia bertemu dengan seorang gadis. Percakapan mereka sangat berkesan. Terutama cewek ini langsung terkesan dengan Harsha. Nah, kalau ini adalah adegan pas Harsha membuat sebuah prestasi di perusahaannya. Banyak yang ngasih selamat. Tiba-tiba keluarganya menghubungi Harsha bahwa mereka sedang mempersiapkan pernikahan dengan wanita yang bertemu dengan Harsha di perusahaan itu. Wow, cepet ya. Harsha lalu segera kembali ke India. Nah, kita kembali ke adegan awal pas dia bertemu dengan sepasang suami istri di jalan yang kehadang sama beberapa kambing-kambing itu. Adegan awal tadi, inget kan? Jadi ini ceritanya Harsha masih sedang bercerita ke mereka loh ya, masih flashback. Katanya sebelum bertemu dengan keluarganya sendiri, Harsha masih akan berusaha untuk menemui Fiba. Dia kemudian bertemu dengan ibunya Fiba. Ternyata selama Harsha kembali ke Amerika, Fiba mulai dijodoh-jodohin. Dan Fiba selalu bertanya tentang harapan kehidupan pernikahan ke cowok-cowok yang dia temui. Lama-lama Subu, ayahnya Fiba, marah. Dia memaksa Fiba untuk menikah cepat. Ibunya sangat sedih pas cerita ke Harsha. Lalu Harsha meyakini ibunya kalau dia gak akan pernah membuat Fiba menangis. Harsha dan temannya kemudian membuat rencana. Dia ala-ala jadi ojek Lola. Nama ojek online-nya Lola. Karena Fiba biasa kemana-mana pakai ojek online tersebut. Pas ojek online aslinya dateng, malah ditumpangi temannya Harsha. Sementara Fiba naik ke motornya Harsha.
Sepanjang jalan mereka tuh ngobrol seru banget. Harsha tanya pekerjaannya. Fiba jawab dia adalah stand up komedian. Pekerjaan penuh resiko gitu katanya. Tapi Harsha lalu komen kalau hal yang paling berisiko sebenarnya adalah dia yang gak berani terima resiko. Wow, terkesan dong Fiba dengan ucapan driver satu ini yang dia gak tahu itu adalah Harsha. Lanjut ya, Harsha ini kayaknya emang punya rencana gila, sedikit ngerjain Fiba dan buat dia makin penasaran. Dia chat Fiba untuk ngajak nonton. Mbak ini makin penasaran, dia nantang juga, oke gitu kan. Pas dijemput oleh ojek online-nya, awalnya dia kira driver inilah yang ngajak nonton. Tapi ternyata bukan. Sampai di bioskop, Fiba langsung nodong, ngajak ngomong orang di sebelahnya. Lagi-lagi dia pikir orang itulah yang ngajak nonton. Ternyata bukan. Harsha chat dia, kalau sebenarnya sih emang ngajak nonton, tapi nggak duduk di sebelahmu. Di hari lain, dia masih ngerjain supaya Fiba dan ibunya datang ke kuil untuk berdoa. Fiba makin gemes dong. Pertengahan Harsha telepon Fiba, tiba-tiba di belakangnya Fiba ada Mega, cewek yang mau dijodohin sama Harsha. Duh, masalah dimulai lagi nih. Di kuil inilah keluarga Harsha bertemu dengan Subu. Awalnya mereka bete-betean, tapi akhirnya ayah Harsha menghentikan gontok-gontokan ini dengan memberikan undangan pernikahan Harsha ke Subu. Dan memberi saran supaya dia segera menikahkan anaknya supaya tenang. Aduh, saya gemes deh sama Harsha. Dia masih sibuk pendekatan dan ngerjain Fiba, sementara dia membiarkan keluarganya masih terus mengurusi pernikahannya dengan wanita lain. Aigo. Mereka akhirnya janjian untuk bertemu. Sampai di tempat janjian, Harsha ada di belakangnya. Fiba malah gak berani noleh sama sekali. Dia gak mau lihat ke arah Harsha, dia takut berharap. Sampai malam mereka ngobrol kayak gini terus, depan belakangan kayak gini. Di sini Fiba cerita masa lalunya. Kalau dulu dia sempat mergokin ayahnya dengan wanita lain. Pas ditanya, sang ayah menjawab kalau ada beberapa hal yang gak dia dapat dari ibunya. Mak, jawabannya serem banget. Intinya, Fiba pasrah dengan cara ayahnya yang milihin cowok secara acak untuk Fiba menikah. Tapi Harsha ngasih sebuah lelucon yang isinya ngasih motivasi ke Fiba. Mereka akhirnya jadi makin deket loh, by phone, saling cerita dan terbuka satu sama lain. Sampai suatu hari mereka janjian lagi ketemuan nih, bener-bener pengen ketemu. Ternyata yang datang malah seluruh keluarga Harsha dan ayahnya Fiba. Ketahuan loh mereka, aduh kayak lagi ada demo deh. Ayahnya Harsha marah besar. Kali ini Harsha bisa menjawab kalau dia pulang ke India hanya untuk Fiba. Singkatnya nih, Subu ngasih tahu kalau Fiba nggak akan datang karena sudah ditunjukin surat undangan pernikahan Harsha dan Mega. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Fiba, nggak berhasil. Kita lanjut ya, balik ke adegan awal tadi pas Harsha masih cerita-cerita. Ternyata orang yang diajak cerita oleh Harsha sekarang ini adalah sepupunya Mega, ya loh. Jadi saat panjang lebar Harsha cerita, ternyata lagi ada di hari pernikahannya. Dan di acara pernikahannya ini, Fiba justru ngisi acara loh. Dia open mic di acaranya Harsha dan Mega. Saya gemes loh, ini gimana sih ya? Harsha ternyata masih gak bisa apa-apa loh untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Fiba muncul. Di awal dia membuat beberapa joke, membuat orang-orang tertawa. Dia menjadikan Subu, ayahnya, materi stand up komedinya. Pertengahan mulai deh Fiba curhat. Kalau suatu hari dia mendapat sedikit masalah yang bikin nangis. Dia mau telepon ayahnya, gak berani karena pasti malah akan dimarahi. Dia terus mencari seseorang di kontak teleponnya untuk bisa mendapatkan orang yang bisa selalu ada, diajak bicara dan membuatnya tenang. Karena untuk itulah juga kita menikah kan? Itu kata Fiba. Akhirnya seseorang menelponnya dengan memberikan kata-kata, tenang, kamu gak sendirian. Air mata Fiba mulai keluar nih. Dia mulai cerita kalau dia sedih dengan cowok yang membuatnya tenang itu. Karena cowok itu berjuang sendirian dan sebagainya dan seterusnya. Intinya dia menyudahi open mic-nya dengan ending yang sedih. Nah, saat Harsha akan menghampirinya, ayahnya melarang. Bahkan akan memutus hubungan sebagai ayah dan anak. Ayahnya juga menyuruh Harsha untuk minta maaf ke Mega. Dan Mega ternyata sudah tahu cerita ini. Justru Mega lah yang mengundang Fiba. Dan Mega juga justru mengatakan bahwa ayahnya Harsha yang gak kenal dengan anaknya sendiri. Nah, disinilah Harsha mulai berani sedikit ceramah. Semua tamu ikut mendengarkan dan bertanya justru. Dari semua yang dia katakan, intinya pernikahan gak cuma butuh harta dan cinta, tapi romantisme. Gimana kita menunjukkan rasa cinta kita ke pasangan dari segala tindakan dan perilaku. Itulah bentuk menghargai pasangan dan pernikahan. Oh my god. Dengan begitu, gak ada lagi perasaan gak puas ke pasangan karena kurang ini dan kurang itu.
Well, atas restu orang tua dan semua yang ada di situ, Harsha mengejar Fiba dan memeluknya. Finally, mereka bersatu. Romantis ya guys. Semoga semuanya selalu romantis sama pasangan masing-masing ya, yang udah punya pasangan. Ya udah deh ya, thank you. Sampai ketemu di bocoran film selanjutnya. Stay healthy. Dah.